Gimana, Pak, langsung dimulai, Pak Amri? Mana Pak Amri ini ya? Bisa dimulai aja Pak, kalau memang sudah kompak teman-teman kelompok 8, bisa langsung dimulai. Langsung diambil alih oleh moderator untuk memimpin forum. Murinya malah mental ini, nggak ada ya. Oke. Apa langsung kita mulai ya? Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen, teman-teman kelas A5 yang berbahagia. Untuk pagi hari ini kita akan mempresentasikan makalah inovasi kurikulum dari kelompok 8, yang mana untuk teman-teman kelompok 8 ini sendiri hanya ada saya, Zainal Mustafa, Bapak Umri, Bu Umi Rohimah, dan Pak Dede Supriyanto. Nah, untuk sementara kayaknya mohon maaf teman-teman, untuk Bu Umi ini izin sakit, nggak bisa untuk melaksanakan atau mengikuti perkuliahan hari ini. Sedangkan Pak Dede kayaknya belum masuk juga ya? Sudah Pak, sudah masuk. Oh, sudah. Oh, sudah Pak. masuk. Oke, langsung saja untuk membaca makalah pada pagi hari ini untuk kelompok 8, inovasi kurikulum. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Umri. Ada Pak Umri? Terpental, Pak. Terpental, nggih. Oh, nggih. Kalau seperti itu saya wakilkan dulu untuk Bapak Umri, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dede. Inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah terkait dengan hakikat inovasi kurikulum. Buka kelompoknya 9 saya. Hakikat inovasi kurikulum, yang kedua pentingnya inovasi kurikulum, yang ketiga prinsip-prinsip inovasi kurikulum, terus langkah strategis inovasi kurikulum, dan yang terakhir adalah tantangan dan permasalahan kurikulum. Yang pertama adalah hakikat inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum itu membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi. Nah, menurut pandangan sebagian ahli, hakikat inovasi kurikulum itu hakikatnya adalah program pendidikan yang disajikan oleh sekolah atau madrasah.
dan tidak hanya sebatas di bidang studi dan kegiatan pembelajaran saja, akan tapi juga mencakup segala sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Terus inovasi dalam pendidikan itu wujudnya berupa ide atau gagasan. Inovasi dalam pendidikan agama Islam itu dilahirkan dari keresahan dan keingintahuan menuntut penanganan. Kurikulum menurut bahasa itu bahasa Arab, manhaj artinya jalan terang pada berbagai bidang kehidupan. Istilah modernnya adalah program pendidikan yang mencakup segala yang mempengaruhi perkembangan siswa. Fungsinya yaitu pedoman menuju tujuan tertinggi pendidikan Islam. Yang kedua, harapan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Arah pendidikan agama Islam itu terbentuknya insan yang cerdas, yang mempunyai integritas akidah, keimanan, akhlak, dan perbuatan serta adanya keterlibatan dari jasad dan jiwa, juga alam dunia serta alam akhirat. 3 bagian yang mestinya tersentuh dalam pendidikan. Yang pertama adalah afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotorik. Tujuan program pendidikan sendiri ditetapkan melalui perkembangan ultimatum, keinginan, dan situasi masyarakat. Yang kedua, dasar pemikiran terfokus pada nilai filosofis dan falsafat negara. Dilanjutkan yang ketiga oleh Pak Dede. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Jainal. Melanjutkan dari pembahasan tentang inovasi kurikulum PAI. Poin C, inovasi kurikulum PAI dari zaman ke zaman. Kalau dilihat secara sejarah kurikulum itu sendiri, terjadi beberapa kali perubahan, kurang lebih yang kami tulis ada 3 histori. 1, histori kurikulum PAI zaman Orde Lama. 2, histori kurikulum PAI zaman Orde Baru. Dan 3, sejarah ataupun histori kurikulum PAI zaman Reformasi. 1 atau A, histori kurikulum zaman PAI zaman Orde Lama. 1, ada kurikulum 1947, eksistensi PAI sudah disusun perwujudannya pada PP dan K dan Menag. Kurikulum 47 akrab dengan warna cara ajar Jepang atau Belanda menitik beratkan insan hubul baldah ataupun manusia cinta akan negerinya. Kemudian kedua, kurikulum 1952, 1968, Kementerian Agama atau Kemenag aktif dalam perjuangan untuk menyusun kurikulum agama di sekolah dan di pesantren, yang akhirnya terwujud dalam kurikulum agamis yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Jarkasi pada tahun 1952. Ciri lainnya adalah tiap perencanaan pelajaran harus terkait erat dengan keseharian peserta didik. Kemudian B, histori kurikulum PAI zaman Orde Baru. 1, kurikulum 1968 atau kurikulum 1968 ini merupakan penyelesaian kurikulum 1964. Mulai dari Merdeka, kurikulum ini telah jadi bentuk kurikulum terkonsolidasi. 2, kurikulum 1975. Ciri khusus kurikulum 1975 ialah sifat kurikulum 1975 ini terintegrasi dengan kurikulum organisasi. Total pelajaran setingkat SD, punya struktur program dan pengambilan jurusan di sekolah menengah atas, dibagi atas 3, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian kurikulum ketiga, kurikulum 1984,
disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Sistem menempatkan tenaga pendidik pada fasilitator. Kemudian keempat, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ialah buah pemikiran menggabungkan kurikulum sebelumnya. Utamanya kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, 1994, dan suplemen kurikulum 1999. PAI akhirnya beriringan dengan sistem pendidikan nasional. Dan C, kurikulum KBK, ciri khusus KBK ini ialah menitik beratkan tingkat ketercapaian keterampilan baik individu maupun kelompok. Kedua, KTSP 2006, desentralisasi sistem pendidikan. Ciri khusus kurikulum KTSP ini ialah pertama fokus pada disiplin ilmu, kedua fokus pada pengembangan individu, ketiga mengakses kepentingan daerah, dan keempat merupakan kurikulum teknologis. Kemudian ketiga, kurikulum 2013. Ciri-cirinya menghasilkan pendidikan yang berciri khas pendidikan berkarakter, melahirkan pendidik berwawasan lokal, pengetahuan, ini suatu hal yang urgen, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Kemudian D, prinsip-prinsip inovasi perkembangan kurikulum PAI. Ada beberapa hal. Satu, sumber-sumber prinsip kurikulum. Pertama, data empiris. Kedua, data penelitian. Ketiga, kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat yang ada di dalamnya. Dan keempat, cerita rakyat, pokok kurikulum tentang pemahaman umum atau paham yang ada di masyarakat atau common sense. Kemudian kalau dilihat dalam buku Theory and Practice of Curriculum Development, satu, hidup dan bekerja sebagai orang dewasa. Kedua, budaya masyarakat. Ketiga, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan belajar. Keempat, pengalaman sebelumnya dengan prinsip kurikulum. Dan kelima, kekuatan sosial politik tertentu. Kemudian kedua, prinsip-prinsip kurikulum ada 5. Satu, prinsip tentang penentuan tujuan pendidikan. B, kedua, prinsip tentang pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. C, prinsip yang berhubungan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D, prinsip terkait dengan pemilihan media dan alat pengajaran. E, prinsip yang berhubungan dengan penilaian. Kemudian E, strategi inovasi kurikulum PAI. Di mana strategi ini adalah cara agar tujuan-tujuan dalam kurikulum PAI itu tercapai. Pertama, komponen-komponen kurikulum yang sudah biasa dipahami oleh setiap pengajar, tenaga pendidik, baik level kepala sekolah atau sampai ke tenaga kependidikan. 1, tujuan pendidikan. 2, materi kurikulum atau pendidikan. 3, media, sarana, dan prasarana. 4, strategi belajar mengajar. 5, proses belajar mengajar. Dan ke-6, evaluasi. Kemudian metode inovasi kurikulum dapat dibedakan, dibagi menjadi 2 bagian metode. 1, top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Ini yang top-down innovation adalah pucuk pimpinan tertinggi sebagai inovator menyusun strategi inovasi kurikulum. Sebagai contoh, Kementerian Agama menyusun kurikulum strategi kurikulum, tujuan, materi, sampai ke evaluasi. Kemudian kedua, bottom up innovation. Inovasi kurikulum ini dibuat berdasarkan ide, pikiran, kreasi, inisiatif sekolah, guru, atau masyarakat. Nah, jenis ini jarang dilakukan di Indonesia karena sistem pendidikan yang ada di Indonesia cenderung bersifat sentralistik ataupun top-down innovation.
Kemudian ketiga, ada 4 proses inovasi dalam strategi kurikulum PAI. 1. Invention meliputi penemuan-penemuan baru yang biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Kemudian kedua, development atau proses pengembangan. Kemudian ketiga, diffusion atau pembauran dengan pengembangan ataupun proses inovasi. Dan keempat, adoption, proses di mana seorang individu atau unit pembuat keputusan mempertimbangkan langkah-langkah membuat keputusan mulai dari memahami tentang inovasi, menentukan sikap terhadap inovasi, membuat keputusan untuk mengadopsi atau menolaknya, implementasi inovasi sampai pada konfirmasi dari keputusan tersebut. Selanjutnya, peluang dan tantangan dari inovasi kurikulum pendidikan agama Islam, yang mungkin nanti ini akan dibahas lebih jauh lagi oleh kelompok 8 pemateri selanjutnya. Sedikit menyampaikan saja dari yang sudah dicatat dan sudah dibuatkan materinya. Jadi peluang dan tantangan dari inovasi kurikulum pendidikan agama Islam, revolusi industri menjadikan bumi ini semakin cepat berubah. Guru dan siswa dituntut cakap, kritis, kreatif, dan komunikatif. Kemudian ketiga, perubahan kurikulum yang utamanya pada kurikulum PAI yang dapat menyesuaikan atau adaptif dan responsif. Dan keempat, terakhir, menciptakan strategi dan media pembelajaran interaktif terintegrasi dengan teknologi. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah inovasi kurikulum, karena inovasi kurikulum PAI itu sangat dibutuhkan. Dalam salah satu keterangan sebagai penutup disebutkan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak akan hidup di zaman kamu. Demikian Pak Zainal, teman-teman, Pak dosen yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dede atas materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita lanjutkan setelah disampaikan materi kelompok 9 seperti itu, okay? Biar materi disampaikan cepat selesai. Saya mewakili dari kelompok 8. Terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan kepada kelompok 9 untuk penyampaian materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jainal, saya minta tolong PTT kelompok 9. Jenengan presentasi. Untuk PTT kelompok. Pak, sarapan dulu di jalan. Nggak bisa masuk awal. Sekarang. Atau Pak Nainul, PTT untuk kelompok 9. Ya. Sebentar, Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mewakili dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Yoni Triwiharto, kemudian Bapak Muhammad Farroh Rozi, Bu Yulianti, dan Bu Inayati. Untuk kelompok 9,
dengan tema tantangan dan peluang pengembangan kurikulum PAI abad 21. Jenengan terus. Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi pelajaran Islam serta bentuk evaluasinya. Oleh karena itu, yang dimaksud kurikulum pendidikan Islam adalah upaya sadar atau terang dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Terus, kemudian tantangan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Pertama, pencapaian dan keberhasilan 8 standar nasional pendidikan. Kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Ketiga, pendidikan karakter. Keempat, paradigma yang kurang tepat dalam memahami kurikulum. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, dari segi perguruan tinggi, kedua lapisan masyarakat, ketiga sistem nilai yang berlaku. Simpulannya, berdasarkan keterangan yang didapat bahwa kualitas suatu pendidikan adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi sistem dan komponen pendidikan dalam yang tidak hanya secara kuantitas, namun mampu menghasilkan outcome yang berkualitas yang mampu survive dengan perkembangan zaman. Melihat tantangan yang dihadapi dan pendidikan Islam menuntut kurikulum yang diformalisasikan tidak hanya dalam ranah transfer populer, namun lebih dari itu transfer relevan dengan zaman yang sangat diperlukan dalam rangka persiapan SDM yang mampu berkompetensi dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam dituntut untuk melakukan perumusan kurikulum yang integratif, namun dalam pelaksanaan yang semestinya harus memperhatikan beberapa hal yang memberikan pengaruh dalam pengembangan kurikulum. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum, maka sangat diperlukan pengembangan yang memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum yang mumpuni atau memiliki kualifikasi. Dan pengembangan kurikulum dituntut untuk memiliki kualitas, kreativitas, dan profesionalitas. Hal demikian dinilai sangat penting untuk memperhatikan sebab kurikulum berisikan tujuan, bagian komponen integral lainnya yang memberikan arahan yang untuk keberhasilan sebuah pembelajaran. Strategi yang perlu dibangun perlunya membangun stakeholders antara lembaga pendidikan baik pihak ketua yayasan atau kepala sekolah bersama struktur pemerintahan yang konkret dalam pendidikan Islam dalam rangka mewujudkan pendidikan Islam yang tidak secara jelas namun lebih utama kemajuan dalam hal kualitas maupun bersaing secara kompetitif di tengah perkembangan zaman. Terima kasih. Itu dari kelompok 9. Terima kasih. Saya berikan ke moderator Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih Bapak Yoni atas materi yang telah disampaikan dari kelompok 9. Ini moderatornya siapa ya? Ini nggak ketemu moderatornya, enggak apa-apa ya. Direkap sekalian. Untuk selanjutnya
kita Mohon izin masuk sebentar, Bapak. nggih. Ya. Monggo, Pak. Itu yang feedback mungkin satu device-nya dimatikan dulu mikrofonnya, Pak. Nggih, Pak. Tadi moderator bukan dari kelompok 8 ya? Iya, Pak, dari kelompok 8 tadi, Pak. Oh iya, nggak mau mendesakan itu. Maksudnya kalau tidak ada moderatornya nanti malah diskusinya tidak terarah. Oke, baik Pak, lanjut Pak. Moderator yang tadi kelompok 8 tetap bertugas di presentasi kelompok 9, Oke. Jangan Iya. dilepas dulu. Ya. Siapa? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk moderator saya ambil alih. Monggo teman-teman, kalau ada yang ingin kita sharing bersama-sama terkait dengan materi kelompok 8 inovasi kurikulum dan kelompok 9 yaitu terkait dengan tantangan dan peluang pengembangan kurikulum PAI di abad 21. Kalau ada yang ingin kita bahas bersama-sama, kita sharing, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, selagi ada Pak Umri, tenang aja. Tenang Pak Umri, tenang. Oke, monggo, kami persilahkan. Boleh, itu langsung Mohon izin bertanya, saya mohon maaf nggak bisa on cam, ya. Ada pertanyaan untuk yang inovasi kurikulum tadi. Untuk kelompok 8. Ya, untuk kelompok 8. Sementara ini saat ini kan kita kurikulum kan seringkali berubah-berubah setiap, kalau tidak salah itu setiap 10 tahun sekali ya kurikulum berubah. Dilihat dari perkembangan zaman. Tapi inovasi-inovasi yang dimunculkan kok seringkali itu malah seakan-akan menyulitkan dari tenaga pendidik, ya, tenaga pendidik yang kemudian akhirnya harus belajar lagi dan belum usai pelaksanaan itu secara maksimal, akan tetapi terus ada perubahan lagi yang membuat tenaga pendidik ini mulai dari nol lagi, seakan-akan begitu. Nah, pertanyaan kami, seharusnya inovasi yang bagaimanakah yang lebih tepat yang seharusnya kita lakukan, dan terutama di PAI ini sepertinya kan lebih banyak mohon maaf kalau kata lain gandol ke apa yang bukan PAI ya, maksudnya gandol ke materi umum lainnya gitu loh, seakan-akan kurikulumnya semacam itu. Oke, mohon penjelasannya, mungkin mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Farid, Bapak Ahmad Farid Fauzi. Ahmad Farid Fauzi. Pertanyaan yang pertama terkait diberikan kepada kelompok 8. Pertanyaannya, kurikulum itu berubah dalam 10 tahun sekali ya, sesuai peruntukannya atau inovasi, karena perubahan tersebut menjadikan tenaga pendidik sulit untuk memahami inovasi-inovasi perubahan itu, Pak ya. Apalagi terkait dengan pendidikan agama Islam, yang mana kurikulum yang dirubah itu malah tidak spesifik terhadap PAI sendiri kan seperti itu ya, malah menggandol kepada kurikulum yang lain atau mata pelajaran yang lain seperti itu ya. Iya, betul. Pertanyaannya tadi gimana Bapak? Lupa saya. Pertanyaannya, inovasi apa lagi yang harus kita lakukan sebenarnya? Inovasi yang lebih tepat itu harusnya bagaimana? Mungkin punya Inovasi pemikiran yang lebih tepat, yang lebih simpel sekiranya tidak menyulitkan pendidik seperti itu Pak ya. Pendidik ya. Ini mau langsung dijawab apa menuju pertanyaan lain? Monggo terserah moderator. Lain. Gimana Pak Umri? Kalau saya boleh nyambung Pak. Dibatasi 3 dulu Pak, saran saya. Oke. 3 pertanyaan Pak? Ya. Monggo. Dari saya boleh Pak? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Ahmad Farid barusan. Kalau saya bandingkan ini antara kurikulum yang dulu, misalkan Kurtilas dengan kurikulum Merdeka, itu kalau dihubungkan dengan inovasi, ini kayaknya tingkat keberhasilan di lapangan ini lebih enak yang dulu. Dimana hari ini walaupun ada kata inovasi, perubahan ke arah yang lebih baik, tapi kenyataan yang dirasakan oleh saya dan guru-guru yang lain dengan ketidaksiapan dalam melakukan inovasi dengan cara yang harus dilakukan terkait dengan kurikulum Merdeka. Kalau saya bandingkan ini justru berefek anak itu semakin longgar dan tingkat ketidakdisiplinan ini semakin meningkat. Pertama, kalau hari ini tidak ada punishment dan tidak ada reward. Biasanya kalau anak yang melanggar itu kan ada punishment, kemudian anak yang punya kelebihan juga ada reward. So, untuk hari ini di kurikulum Merdeka hal itu kayaknya tidak ada. Artinya mereka ketika melanggar itu tetap harus diberikan motivasi-motivasi. Kemudian yang ada kelebihannya pun tidak diberikan. Artinya harus dengan kesadaran sendiri untuk menggali potensinya. Ini yang saya rasakan kalau dihubungkan dengan inovasi, ini kayaknya agak kurang pas. Pertanyaan yang saya ini kan mungkin hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Farid, dengan ketidaksiapan para guru-guru yang ada untuk menyikapi atau menjalani kurikulum yang diadakan pada saat ini. Terima kasih, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo, warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya. Oke, 3 dulu ya. 3 dulu. Terima kasih Pak Moderator. Tentang inovasi kurikulum ya. Inovasi kurikulum itu kan, mohon maaf tidak bisa ngecam ya, karena lagi mendung di sini ya. Mendung tebal. Mohon maaf. Akhirnya takut kelihatan. Inovasi kurikulum itu kan bisa diartikan suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru dan bisa memecahkan masalah pendidikan. Akan tetapi realita di lapangan banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan pendidikan, apalagi dekadensi moral dari peserta didik. Banyak terjadi bullying, banyak terjadi kenakalan remaja, banyak terjadi tawuran di mana-mana. Mana inovasinya itu mana kok bisa sampai tidak bisa menjadikan peserta didik itu lebih baik dari sebelumnya. Implementasi inovasi kurikulum itu yang mana yang bisa dijadikan untuk pedoman. Pada hakikatnya ternyata di lapangan banyak terjadi dekadensi moral. Padahal kita mengacu kepada usul fiqh dalam kaidah fikih itu al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah katanya. Itu dalilnya inovasi itu ya dalam usul fiqh. Tapi sampai saat ini dengan perubahan mengacu kemana tadi ya, pendapatnya Pak Abud sama Pak Ahmad Farid, pergantian kurikulum yang hampir tiap pemerintahan berbeda itu malah bukan membuat inovasi kurikulum semakin baik. Makanya kami pertanyakan adalah implementasi kurikulum, inovasi kurikulum ini yang mana yang benar ini, yang bisa dijadikan acuan. Padahal hakikatnya sebuah pendidikan, kata Imam Ghazali itu,
pendidikan keagamaan itu hakikatnya adalah untuk membuat peserta didik itu bermoral dan bermartabat yang baik. Akan tetapi banyak sekali terutama di Indonesia kejadian-kejadian yang sering terjadi, bullying, tawuran, dan segala macamnya. Ini yang saya pertanyakan. Mana inovasi kurikulum yang bisa membuat pendidikan kita semakin baik? Hakikatnya ternyata pendidikan kita di lapangan ternyata banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Abdul Ghafur. Pertanyaan yang ketiga barusan. Oke, monggo kita bahas sharing bersama-sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama terkait perubahan kurikulum yang dilakukan, ya, yang dilakukan 10 tahun sekali, ya, sesuai dengan inovasi bagi perubahan, kan seperti itu ya. Inovasi yang dilakukan malah itu menyulitkan tenaga pendidik. Seperti itu. Belum usai kurikulum yang lama dirubah ke kurikulum yang baru, kok malah kayaknya tidak tepat, katanya seperti itu ya, tidak tepat. Halo. Apakah suara jelas? Kurang jelas, Pak? Kurang jelas sih. Bentar ya. Halo, gimana Pak? Sudah jelas, Halo. Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, sudah jelas. Jelas, Pak. Sudah. Ya Pak Umri yang nggak jelas itu. Ya, ini karena jelas. pertanyaannya terlalu panjangnya tadi kok saya repot merekam gitu loh, Pak. Jadi sambil mengingat-ingat saya, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak, untuk kelompok 8, gitu, untuk kelompok 8. Bagaimana? Ya apa sih aku? Kok kesulitan, Pak? Mohon maaf, Pak. Boleh diulang lagi, Pak? Sampai langsung nanti tak jawab, Pak. Dicatat lagi. Langsung dijawab. Oke. Gagal fokus. Borongan niku, Pak. Malam minggu hari Berarti gak dicatat moderator ini. Ya. Borongan niku, Pak. Pertanyaannya redaksinya panjang, Pak. Yang mau nyatet itu gimana gitu? Niku moderator sekaligus notulen, Pak. Assalamualaikum. Ngerangkap. Oke, Nah itu Pak Umri tuh. Assalamualaikum. Intinya seperti ini. warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan kurikulum yang baru dengan kurikulum yang lama itu kayak enak yang kurikulum yang lama gitu loh, Pak. Malah dengan adanya kurikulum yang baru itu kok malah menyulitkan pendidik. Seperti itu ya. Kok malah menyulitkan pendidik seperti itu. Bagaimana enaknya yang lebih baik? Ya apa sih tadi Pak Farid itu pertanyaannya. Ya, seperti itu pertanyaannya. Seperti itu, pertanyaannya, Ya, Pak. malah menyulitkan para guru gitu ya. Menyulitkan moderator juga ini, Pak. Ya, intinya seperti itu. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sekaligus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mulai. Kenapa saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena ini musibah bagi saya, karena hari ini adalah kebagian saya ditanya orang. Biasanya saya yang menanya orang. Jadi saya bukan ketipaan durian runtuh, tapi ketipaan agak musibah dikit. Apalagi di luar sana yang bertanya itu adalah boleh dikatakan guru saya, boleh dikatakan teman saya, boleh dikatakan partner saya, juga bisa dibilang musuh saya gitu. Keren. Playing victim ini. Ya gitu ah. Di sini dua ya, beliau itu aslinya dari Madura ya. Madura itu madu dan racun. Bagi saya galau, mau milih mana? Mau racun apa madu gitu. Galau bagi saya. Pilihannya bagikan makan buah simalakama. Pak dosennya dari Madura, yang bertanya dari Madura juga.
Baik, untuk pertanyaan Pak Abud dengan Pak siapa itu tadi Farid. Pak Ahmad Farid. Fauji. Ini saya buka di sini dari PPT yang telah Pak Zainal, Pak Zainal. Apa? Saya izin keluar dulu ya Pak Zainal ya. Oh, nggih, monggo Pak, keluar-keluar betul-betul. Wes, Nanti wes agar tanggal- wes. saya jangan mengikuti lagi ya. Sudah ya. Pak Umri ke mute, suaranya nggak bisa masuk, Pak Umri. Mau Assalamualaikum. kemana Pak Saiku kok keluar itu? Mau lanjut Pak Halo? Umri. udah masuk. Oke, lanjut. Ya, Nggak masuk. Bu, sampun Bu. ya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Farid Fauji yang punya problematika bahwa setiap perubahan kurikulum itu selalu menyulitkan. Makanya Pak, awas jangan sekali-kali mau berubah ya. Ya, tetap yang di rumah itu lebih baik. Jangan sekali-kali pindah haluan ya. Awas, jangan coba-coba. Nah, ini udah kerasa ya sama guru-guru bahwa setiap perubahan kurikulum itu pasti menyulitkan. Nah, awas ya, jangan ganti pasangan intinya. Bisa dimengerti? Nah, ini dikarenakan kurikulum di Indonesia itu sifatnya sentral, Pak. Halo? Lanjut. Lanjut Ya. Pak, lanjut. Lanjut. Sifatnya Lanjut. sentral. Ya, kita mengacu kepada pusat. Sedangkan kita di Indonesia ini daerahnya tidak merata, Pak. Ada perkotaan, ada pelewungan lah kata Ibu Nur Hasanah seperti itu. Ya, ada yang di luar jangkauan gitu. Jadi sulit bagi kita yang di luar jangkauan itu menerima perubahan seperti itu ya. Itu jelas. Jadi solusinya kalau ada problematika pasti ada solusinya. Sepertinya ini kurikulum yang kedua ini yang namanya button up innovation ini haruslah diterapkan di Indonesia karena ini masih jarang diterapkan tadi menurut keterangan dari PPT yang kelompok 8. Jadi sepertinya kurikulum button up innovation ini patutlah untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Mohon Anda mudah-mudahan tidak berpuas diri karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung langsung kembalikan ke Pak Farid. Seperti itu jawabannya Pak Farid. Iya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Oke, monggo yang ingin menambahkan atau Terima kasih. Saya ingin menambahkan, Pak. monggo Pak Saya Yoni. ingin menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurikulum memang setiap 10 tahun berubah karena apa yang benar dikatakan oleh Pak Umri tadi, yaitu dari sentral atau pusat. Nah, dari pendataan pusat, kan setiap 5 tahun sekali itu pun setiap menteri ganti, insya Allah pasti akan ganti. Nah, itu jadi tantangan atau juga peluang juga bisa dikatakan pada kurikulum. Makanya dari setiap kurikulum juga kan dari kementerian itu pasti juga telah memilah-milah mana yang baik dan buruk. Tapi akhirnya dari situ banyak sekali yang dari desa atau dari mana saja kan dari kota itu tidak disamakan akhirnya atau disamakan akhirnya terjadi kesenjangan antara yang di kota dan yang di desa akhirnya itu dan dari situ nanti kan setiap perubahan atau pengembangan kurikulum nanti juga akan mempengaruhi dari kabupaten lain, akhirnya dari yang kota pasti cepat menerimanya kurikulum itu. Tapi yang dari desa, nah itu sulit, kan kebanyakan itu. Dari situ makanya banyak yang sampai sekarang itu masih dijadikan masih menurut saya itu masih ragu-ragu sehingga dijadikan
percobaan seperti pada waktu kurikulum K13. Nah, di situ ada beberapa yang namanya kompetensi. Nah, di situ kemudian ada karakter. Kemudian sekarang pergantian kementerian akhirnya menjadi kurikulum merdeka dengan menggunakan Pancasila. Juga akhirnya karakter. Jadi situ akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah itu memberikan inovasinya ke sekolah-sekolah atau ke perguruan tinggi atau pendidik-didik. Nah, dari situ kurangnya itu di situ dari pemerintah untuk memberikan kegiatan pelatihan-pelatihan yang harus diberikan. Assalamualaikum Pak Zainal. Halo. Oke, Pak. Kok diem? Izin menambahkan ya Pak ya. Izin menambahkan. Boleh Pak Zainal? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya terkait dengan pemahaman kita tentang kurikulum. Siapa sebenarnya terkait dengan inovasi kurikulum, kita kembali ke pemahaman kita tentang kurikulum. Dari tadi mohon maaf mungkin yang disampaikan bahwa penanggung jawab pelaksana kurikulum itu sepertinya kok pelaku inovasi kurikulum yang disampaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita pahami bahwa hanya pemerintah saja, padahal sebenarnya kurikulum itu atau termasuk inovasi kurikulum itu juga harus dilaksanakan oleh semua. Jadi bukan cuma pemerintah yang harus berinovasi melalui dinas pendidikan dan sebagainya. Sebenarnya untuk kurikulum itu maknanya lebih luas. Siapa pelaku kurikulum? Pelaku kurikulum itu adalah semuanya. Selain pemerintah yang mengembangkan kurikulum pokok seperti KTSP, K13 dan sekarang Kurmer, lembaga, guru dan siswa itu juga sebenarnya pelaku inovasi kurikulum. Jadi yang melakukan inovasi tidak terbatas pada pemerintah yang hanya merubah berbagai macam kurikulum. Jadi seperti itu. Terus tidak semuanya, menurut pemahaman saya, tidak semuanya perubahan kurikulum yang dari pemerintah dulu ya, itu menyusahkan. Sebenarnya enggak. Kalau kita bandingkan antara K13 dengan Kurmer, ada sebagian yang lebih dipermudah daripada waktu K13 kemarin. Contohnya, ketika di K13 untuk sistem penilaian sekolah ya, itu kita harus menilai 4 poin, yaitu kompetensi religius, terus sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketika melakukan penilaian, kita melakukan 4 model penilaian. Sedangkan untuk sekarang, di Kurmer, itu sistem penilaian pada kurikulum Kurmer itu lebih ringan. Penilaiannya cukup formatif atau nilai harian. Tidak terpisah-pisah nilai portofolio dan seterusnya. Cuman jadi satu di penilaian formatif. Kemudian tinggal nanti ada penilaian sumatif, yaitu hanya ulangan-ulangan akhir bab dan seterusnya. Jadi kalau melihat di situ sebenarnya ada sebagian yang lebih dipermudah. Mungkin kendalanya karena di P5 itu saja di Kurmer ya, di P5 atau kalau di Kemenak itu P5RA, P5 tambah rahmatan lil alamin. Jadi intinya sebenarnya tujuan kurikulum itu adalah untuk mempermudah kita, hanya saja pemahaman kita yang masih kurang dan juga sosialisasi dari pemerintah yang kurang masif kepada ke pihak bawah. Selanjutnya bahwa inovasi kurikulum itu kembali lagi bahwa pelaku inovasi bukan cuman pemerintah. Kita sebagai guru juga harus punya inovasi bagaimana kita dalam proses pengajaran itu bisa melakukan pengajaran dengan baik dan apa yang kita sampaikan mudah diterima. Dan lembaga juga demikian. Lembaga, terutama lembaga sekolah ya, itu selain harus mematuhi aturan kurikulum dari pemerintah, mereka juga harus bisa berinovasi sendiri bagaimana agar lembaganya itu
bisa menjadi lembaga yang baik dengan berbagai macam inovasi. Jadi intinya inovasi kurikulum itu bukan cuman kaitannya dengan perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dari zaman dahulu mulai dari KTSB dan seterusnya, tapi lebih pada umum, yaitu inovasi yang bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, dan terutama oleh guru. Bagaimana caranya guru itu ketika mengajar itu tidak monoton, bagaimana agar ketika guru mengajar itu siswanya nggak ngantuan dan sebagainya, dan juga bagaimana sikap kita, bagaimana kita itu menerapkan terkait dengan dari Pak Gofur tadi dan juga Pak Abud ya, terkait dengan karakter siswa. Bagaimana kita itu ketika kita mengajar, bagaimana kita membentuk karakter siswa. Contoh paling mudah ya, bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada siswa kita, sedangkan kita semisal ketika mengerjakan tugas kuliah, mohon maaf kita masih juga suka nyontek. Kita melarang murid-murid kita nyontek, tapi kita sendiri nyontek, mohon maaf. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang perlu diperbaiki. Selain juga dari pemerintahan, masing-masing orang juga wajib untuk berinovasi dan mengevaluasi diri. Demikian menurut saya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Terima kasih Bapak Said atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ahmad Farid Fauzi. Itu jawaban menurut saya yang paling pas, paling cocok, dan paling enak didengar seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, Tapi alhamdulillah. boleh berpendapat ya. Tapi begini Monggo, lagi. Pak lainnya, silakan. Mohon maaf, memang inovasi itu penting dari segala penjuru dalam pendidikan. Akan tetapi amanat undang-undang itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana caranya kurikulum baru 10 tahun dirubah lagi, belum matang, dirubah lagi. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi mungkin semua pihak, bukan cuma pemerintah, akan tetapi di bawahnya itu terutama guru bisa berinovasi. Akan tetapi lagi-lagi seperti sesuai kata Pak Abud tadi, pertanyaan Pak Abud ini ya, bukan pertanyaan saya. Belum matang, belum semaksimal mungkin, dirubah lagi. Ah, apakah tidak bisa semuanya itu berkolaborasi bagaimana caranya seperti KTSP dulu sampai bertahun-tahun. Nah, ini ego pemerintah sebenarnya yang harus kita benahi ke depannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana mau cerdas? Baru 10 tahun udah diganti lagi. Baru 10 tahun diganti lagi. Ini yang terjadi permasalahan di bawah. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Ya kan gitu, menurut Pak Abud itu kan begitu pertanyaannya. Belum matang udah dirubah lagi, kan begitu. Kita tahu inovasi itu bukan cuma pemerintah tapi ke bawah. Terutama pendidik. Guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Akan tetapi pemerintah kenapa kok tidak bisa membaca situasi di bawah? Belum 10 tahun udah diganti, Itu permasalahannya. Coba lihat kita sejarah KTSP itu kan lama itu. Bertahun-tahun itu KTSP itu. Ada berapa periode itu. Dan sekarang KTSP gak ada, diganti kurikulum yang tidak jelas katanya itu ya kan. Belum selesai ada kurikulum yang meleleh gitu, ya kan? Nah, ini ketimpangan yang di bawah ini. Oleh karena itu, kalau kita sebagai seorang guru pendidik, alhamdulillah mudah-mudahan selalu berinovasi. Selalu memberikan metode-metode yang membuat siswa kita itu seperti kata Pak Sayed tadi tidak ngantuk dan sebagainya. Tapi yang kita permasalahkan adalah belum matang kurikulum udah diganti lagi. Ini ketimpangan-ketimpangan yang ada di bawah. Itu tanggapan dari kami ya. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lagi apa tanggapan? Tanggapan saja. Kayaknya tanggapan saja. Tanggapan. Berarti kelihatan kayak apa namanya ya? Output dari siswa itu belum kelihatan jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Pak Gopur. Monggo, ada yang mau
Ya. menambahkan lagi atau meluruskan lagi terkait dengan pertanyaan dari Pak Farid, ya, kenapa kok kurikulum bisa berubah-ubah? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Said itu sudah menjawab dari pertanyaan dari Pak Farid tadi, ya. Itu berkaitan dengan bagaimana guru mengelola lembaga itu sendiri atau mengelola kelas itu sendiri. Karena perubahan itu sudah disiapkan oleh pemerintah, ya, dan yang namanya perubahan itu pasti akan mencari hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Itu. Jadi tinggal prosesnya bagaimana guru menyikapi terhadap perubahan tersebut, seperti itu. Berarti kita terima apa adanya ya Pak, gitu mungkin ya. Sepertinya kita ini kurikulum Merdeka ini kita terima, kita berinovasi dengan kurikulum ini mungkin ya. Karena sepertinya. kurikulum itu kan sudah diundang-undangkan, diamanatkan. Jadi insya Allah dalam inovasi kurikulum ya itulah yang lebih baik. Karena inovasi itu mengambil dari hal-hal yang sudah baik yang dilakukan, itu mencari yang lebih baik lagi untuk dilakukan saat ini, kan seperti itu. Bukannya merubah hal-hal yang baik seperti itu. Karena mungkin kurangnya sosialisasi itu tadi ya dari Pak Said. Kurangnya sosialisasi bagaimana cara mengelola kurikulum Merdeka ini dengan baik. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, kan seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nanti biar semua jawaban bisa dikonfirmasi atau dirangkum oleh Bapak dosen sendiri nanti. Jadi jawaban tidak mengambang seperti itu ya. Kita lanjut ya, karena pertanyaan 1, 2, 3 ini saling keterkaitan. Yang pertama menanyakan tentang sistemnya, yang kedua tentang siswanya, yang ketiga pengelolaannya, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ya, sepertinya Pak tadi menanggapi Pak Abdul Gopur, kita ini seolah-olah makmum, Pak. Kita kan mengikuti orang. Kalau istilah sholat itu kita makmum. Udah jadi makmum, kita ini masbok, Pak. Orang udah ruku, kita berdatang. Orang udah mau salam, mau kelar, kita baru usolli. Seperti itu. Kalau istilah lari itu, orang udah mau finish, kita baru start. Seperti itu, Pak. Ya. Kapan mau maju itu? Iya, seperti itulah kita. Jadi kita yang telat siapa gitu Pak ya? Ya, yang telat kita lah. Pemerintahnya, kita yang nggak bisa ngikutin kalau istilah orang nari itu suara gendang kemana, kita nari kemana, nggak enak gitu. Ya untung namanya Umri Firdaus ya. Kenapa? Tumben juga masalah? Ngaku ini. Enggak, tumben aja ngaku. Apa? Ngaku telat. Ya kan sering masbok gitu. Rasa. Oke, kita lanjut karena waktunya nggak banyak juga. Kita lanjut pertanyaan kedua terkait juga dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang terbaru. Kalau katanya, ya ini dari pengalaman, ini pertanyaan pengalaman dari Pak Abud. Kurikulum yang lama itu lebih bagus daripada kurikulum yang baru. Karena kurikulum yang baru ini itu anak katanya semakin longgar dan ketidakdisiplinan semakin banyak, seperti itu. Sekarang seolah-olah dibiarkan, nggak ada contohnya, nggak ada reward kayak bagi anak-anak yang berprestasi, nggak ada hukuman seperti itu. Kayaknya kurikulum yang sekarang ini kurang pas seperti itu. Jadi solusi yang baik seperti apa yang harus dilakukan? Monggo. Sepertinya pertanyaan itu cocok untuk kelompok 9 ya. Yang tadi juga berkenaan dengan pendidikan karakter. Ya. Mungkin jika bisa disampaikan oleh kelompok 9 jawaban tersebut. Itu ya, cocok untuk 8 dan 9 itu. 8, 9 karena berkaitan. Ya. Karena biar puyeng Pak Umri. Biarlah Pak Umri yang menjawab. Ya. Monggo, mungkin ada yang di lainnya juga tidak ada masalah. Biar lainnya nggak ada yang diam gitu loh. Pak Daryana boleh. Ya.
berkomentar. Ibu-ibu Kalau Pak mungkin, Supriyatna jangan berkomentar, lagi nyetir. ibu-ibu mungkin Ya. ada yang mau mewakili. Di sini kan juga ada Bapak Umar Bakri. Monggo, itu yang lebih senior, insya Allah lebih paham juga tentang karakter siswa kan seperti itu. Monggo. Karena Lah yang kadang-kadang Pak tersebut Bod itu ya, pasti ada solusi dari Pak Bod, orang pas dari Ya, apa? kenapa, Pak? anak sekarang itu nggak bisa ditekan, Pak. Ya, cuma kita harus menelaah ke arah mana mereka, apa namanya ya, minat atau karakternya yang harus kita baca. Sebetulnya, menurut pengalaman saya itu bukan mengajar, tapi belajar dari mereka. Kita pelajari anak-anak, kita sesuaikan seolah-olah kita masuk ke dunia mereka. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita egois, mereka harus mengikuti dunia kita, tapi kita coba menelaah, memahami dunia mereka. Dari situ kita akan tahu ke arah mana akan mereka akan bawa mereka, seperti itu Pak. Jadi kita masuk dulu ke dunia anak gitu Pak. Mantap Pak Um. Nah, itu sedikit jawaban dari Pak Umdi. Monggo dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan kurikulum yang ada sekarang ini, terkait dengan kesiswaan ya, terkait dengan kesiswaannya itu tersendiri. Monggo Pak Kohar, ada tanggapan? Kenapa kok siswa yang sekarang itu malah dibiarkan seperti itu? Sedikit-sedikit ada pelanggaran dihukum kan seperti itu ah. Guru nggak boleh mukul kan seperti itu. Kalau dulu kan nggak ada masalah itu. Monggo. Pak Jenang, saya mohon undur kerjanya. Belum selesai loh Pak. Takut bosen tuh Pak. Kelihatan udah pada bosen muka saya. Monggo Pak Nailul. Bukan begitu Pak Omri. Habis manis jangan dibuang dong. Ya, untuk pertanyaan beliau itu atau Pak Gopur itu mungkin hanya apa namanya kognitifnya saja yang berhasil, tapi untuk fisik dan efektif ini belum berhasil sehingga terjadi tawuran seperti itu. Kalau seperti Caranya itu bagaimana? terlalu Pak. Ya pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya itu belum berhasil. Ya. Tapi sih kalau saya mau mengakui, silakan. Ya mohon menambahkan. Mungkin saya pertanyaannya untuk Pak Abud sendiri. Saya kembalikan ke Pak Abud ya. Artinya tadi kan kenapa kok sekarang tidak boleh kita melakukan reward and punishment itu, mohon maaf Pak Abud ya, itu aturan dari mana? Sebenarnya kalau kita lihat itu semuanya kebijakan masing-masing sekolah kan, reward dan punishment itu ya, hadiah dan hukuman itu. Terus siapa juga yang melarang kita melakukan hukuman? Yang dilarang itu adalah hukuman yang bersifat fisik sebenarnya, seperti memukul, menjewer, mencubit dan sebangsanya ya. Tapi kalau seandainya seperti ini, semisal mohon maaf, satu contoh di sekolah saya, ketika anak-anak melanggar sesuatu, misal, terus kemudian disuruh membaca juz amma, misal, satu juz itu hukumannya. Apakah itu ada aturan yang nanti bisa dilaporkan polisi dan seterusnya? Atau semisal ketika anak-anak melanggar, kemudian kita suruh baca istighfar atau nulis istighfar, apakah itu tidak boleh? Sebenarnya kan boleh kan. Sebenarnya kalau masalah reward dan punishment itu juga tergantung masing-masing sekolah sebenarnya kan. Kalau di pemerintah yang intinya kan kita itu tidak boleh, di aturan negara itu tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Kalau masalah hukuman silahkan, tapi hukuman yang sifatnya lebih mendidik. Menurut saya seperti itu, tidak ada aturan. Dan pembentukan karakter itu juga sama, memang lebih ke masing-masing lembaga sebenarnya. Bagaimana lembaga tersebut berinovasi untuk membuat aturan pembentukan karakter. Dan kalau dilihat di definisi akhlak atau karakter itu adalah sesuatu yang dibiasakan.
Jadi kalau kita ingin membentuk siswa yang berkarakter bagus, maka sekolah juga harus melakukan pembiasaan sehari-hari kepada peserta didik, bukan hanya fokus menyelesaikan materi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, saya rasa seperti itu sebenarnya. Terima kasih. Ini saya menanggapi, ini kan saya mengikuti pelatihan, itu apa ya, pelatihan. Kemudian ini biasanya di sekolah saya, kalau dulu itu ada punishment-nya itu memang mendidik, tapi biasanya dilakukan misalkan yang kesiangan itu melakukan kebersihan-kebersihan. Udah disuruh bersih-bersih, itu kan juga pendidikan. Tapi untuk hari ini kebiasaan-kebiasaan yang dulu itu udah tidak ada gitu. Kemudian pendekatan-pendekatan secara personal juga ini agak sedikit apa ya, justru kelihatan para pengelola guru-guru yang ada di sini ini agak kaku itu dalam melakukan hal apapun, tindakan yang dilakukan kepada siswanya, sehingga udah ada pendapat udah STM aja, non SDM aja, selamatkan diri masing-masing. Itu mungkin yang apa ya, yang menjadi ketakutan para guru hari ini, sehingga mengakibatkan berefek ke siswanya juga. Itu terima kasih Pak Said ini atas motivasinya, atas pencerahannya. Ini betul juga memang demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abud. Ada contoh lagi mungkin Pak. Dulu saya pernah dengar di sekolah Pak Febri ya. Ya Pak Febri Khairi Huda ya. Di sekolah Pak Febri itu dulu ketika setiap tahunnya ketika ada siswa baru, wali murid selalu dikumpulkan, kemudian membuat suatu kesepakatan tentang apabila ada pelanggaran terhadap muridnya, maka orang tua dan siswa harus menerima konsekuensi, ada apa ya, ya hukuman lah gitulah. Itu kalau saya rasa pernah saya dengar dari Pak Febri dulu di madrasahnya Pak Febri berlaku seperti itu, dan ternyata sampai sekarang itu masih terlaksana ya Pak Febri. Terima kasih. Mungkin itu sekedar contoh bahwa boleh sebenarnya, tergantung masing-masing. Boleh menanggapi Pak Ketua, Pak Moderator? Monggo. Terima kasih. Mohon Kalau izin saya sebentar. Setelah Pak Abdul Ghafur mungkin sesi diskusi diakhiri ya, karena sudah jam 8.58. Silakan Pak Ghafur dilanjut. Ya, mohon maaf Pak dosen ya. Kalau saya menanggapi mungkin begini tentang kekonaan seorang orang tua ya. Kalau orang-orang tua dulu itu kekuatan keagamaannya kepada anak itu sangat mendasar begitu ya. Karena beliau-beliau itu kalau sudah menyerahkan anaknya kepada guru, itu apa kata guru dah. Nah, ini dari sisi kekonaannya orang-orang sekarang ini kurang. Karena Sayyidina Ali kan berkata itu, Ana abduman allamani harfan wahidan katanya. Mau di bagaimanapun anak saya, itu saya serahkan kepada guru. Nah, ini yang kurang dari orang-orang yang sekarang ini. Sedikit saja dijewer anaknya, marahnya kayak apa orang tua sekarang. Nah, ini pendidikan karakter, pendidikan keagamaan dalam diri manusia, dalam diri orang tua ini yang kurang. Padahal kalau orang-orang tua dulu itu, mau di bagaimanapun anaknya, mau dihukum, jangankan cuma dijewer. Keikhlasan orang tua itu sangat mendasar dalam diri anak itu. Akhirnya anaknya jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang ilmunya tinggi, dan orang-orang yang beradab mulia. Tapi anak sekarang, nah ini, jadi inovasi itu bukan cuma dengan guru dan anaknya, akan tapi orang tua juga harus mengikuti kemana arahnya pendidikan. Mungkin itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertanyaan terakhir Pak Giri. Udah sesuai, udah terjawab semuanya itu Pak Zainal. Udah sesuai. Karena pertanyaannya saling berkaitan seperti itu, nggih. Iya, Pak. Pertanyaan yang ketiga itu sebenarnya tadi sudah terjawab di pertanyaan yang pertama dan yang kedua.
Tapi sebenarnya saya masih pengen dari teman-teman juga ikut berpendapat, yang lain gak hanya 3-4 orang saja yang aktif, monggo yang lain. Bu Ulfa, ini Bu Ulfa juga akademisi yang baik ini, bagus ini sebenarnya, tapi kok diam-diam saja gitu loh. Maaf Pak Ketua, sepertinya Pak dosen mau menyampaikan sesuatu. Oh, lah, waktunya udah habis Pak G. G, monggo Pak, saya sebagai Baik, kita kuliah sampai jam berapa? 9.30 ya? 30. Gimana Pak dosen? Apa mau diakhiri? Apa lanjut? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dahulu. Nanti setelah saya ada sinkronus dengan dosen lain nggak? Tidak ada Pak dosen. Oh, nggak ada. Pak Nailul, em, akun saya belum dijadikan co-host yang ini karena tadi ganti device Oh, dari sebentar, HP Pak. ke Sebentar. laptop. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, presentasinya pagi ini luar biasa. Saya senang sekali karena teman-teman terlihat aktif sekali diskusi dan ini benar-benar menggambarkan apa namanya suasana pembelajaran yang berbasis berbasis peserta didik. Jadi ada student learning education yang itu sebenarnya menjadi penekanan pada proses pembelajaran hari ini. Di materi ini saya ingin menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi. Kebetulan tema inovasi ini menjadi fokus keilmuan yang saya kembangkan di kok nggak bisa share. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini adalah rangkaian tentang inovasi ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dihadapkan pada banyak sekali persoalan dan itu menuntut adanya pengembangan atau perubahan yang dilakukan. Tetapi tidak semua perubahan yang ditetapkan itu adalah bagian dari inovasi. Inovasi memang makna utamanya adalah berubah, tetapi bukan hanya perubahan yang singkat atau perubahan yang instan. Jadi inovasi itu perubahan yang dilakukan secara matang berdasarkan analisis terhadap kebutuhan. Makanya di sini ini ada pemenuhan kebutuhan. Jadi bukan hanya sekedar berubah. Nah, hari ini kita dihadapkan pada situasi kita berinovasi atau mati. Ini adalah kondisi yang memaksa kita untuk melakukan berbagai banyak perubahan dengan titik tekan yang pasti. Makanya kalau tadi ada yang protes, kenapa sih kita selalu merubah kurikulum belum selesai sosialisasinya, belum selesai prosesnya, tiba-tiba berubah lagi. Dan seringkali perubahan itu dilakukan ketika ganti orang atau ganti menteri, ganti kebijakan. Saya uh, tidak bisa menafikan itu karena realitasnya memang selalu seperti itu. Ketika ganti menteri, maka kita ganti kebijakan. Kurikulum Merdeka itu diperkenalkan oleh Nadiem Makarim. Yang sebelumnya kita menggunakan istilah dengan kurikulum 2013 yang itu mengintegrasikan antara pembelajaran agama dan pembelajaran saintis ya. Dan itu sebenarnya merupakan respon dari para pengampu kebijakan setelah melihat bahwa selama ini ada kesenjangan, ada dikotomi antara pembelajaran sains dengan pembelajaran agama. Kalau dulu orang cukup saja dengan memahami atau mengetahui definisi jujur. Untuk memastikan apakah orang yang memahami pengertian jujur itu bisa berperilaku jujur, itu diperserahkan kepada
eh, guru agama. Bahasa Indonesia misalnya hanya mengajarkan bagaimana cara menyusun kalimat yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tuntutan, subjek, predikat, objek, jelas posisinya. Tetapi tidak sampai mengarahkan kepada anak didik untuk bisa berbahasa sopan dan santun. Karena berbahasa sopan dan santun itu dianggap bagian dari tugas guru agama, bukan bagian dari tugas guru bahasa Indonesia. Sebelumnya juga misalnya guru matematika mengajarkan tentang pertambahan, tetapi mereka tidak sampai mengawal, mereka tidak merasa perlu mengawal bagaimana cara orang berbisnis, cara menghitung bahwa 2 tambah 2 itu semestinya 4. Maka mereka akan menyalahkan guru agama ketika ada siswa atau peserta didik melakukan penjumlahan 2 tambah 2 itu adalah 5. Karena dianggap merugikan orang. Nah, ketika merugikan orang itu, nah ini guru agama nih yang bermasalah. Bukan salahnya guru matematika dan lain sebagainya. Makanya kemudian mulai dari Arab kurikulum 2013 arahnya itu integrasi. Maka ketika berkaitan dengan moralitas siswa, penurunan moral sebagaimana yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ini semata-mata bukan karena guru agamanya tidak benar, tetapi karena ada dikotomi keilmuan yang menyebabkan kita abai untuk melakukan integrasi itu semua. Dari itu maka dilakukan berbagai perubahan kurikulum, metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, sampai akhirnya kita diperkenalkan dengan istilah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang saya pahami memberikan keleluasaan bagi lembaga, bagi Bapak Ibu sekalian untuk berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, apa yang dijadikan sasaran atau tuntutan ketika kita akan melakukan inovasi? Jelas, core utamanya adalah pemenuhan kebutuhan. Siswa kita itu butuh apa terhadap materi yang akan kita ajarkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran keagamaan. Kalau misalnya moral yang ingin kita jadikan titik tekan, ya ayo kita fokuskan pada moralitas, bagaimana cara mengajar anak didik agar tidak hanya tahu tentang pengertian jujur, tetapi juga bisa mempraktekkan kejujuran itu. Nah, inovasi juga diarahkan sesuai dengan ciri khas kelembagaan. Kita punya ciri khas apa di lembaga kita? Oh, kita punya ciri khas Nahu, misalnya kita punya ciri khas bahasa Arab, kita punya ciri khas uh, pembacaan Al-Quran, murotal Al-Quran yang bagus. Nah, itu dijadikan titik tekan, dijadikan uh, fokus untuk dijadikan brand identitas. Sehingga nantinya ketika orang menyebutkan lembaga kita, maka yang muncul adalah, oh lembaga yang tahfidnya bagus itu loh ya, atau lembaga yang santrinya moralnya bagus-bagus itulah. Nah, itu dijadikan titik tekan untuk pengembangan inovasi. Nah, tantangan hari ini setidaknya yang saya amati, sebagaimana yang tadi Bapak Ibu sebutkan, benar yang pertama saya letakkan adalah moralitas anak didik. Kenapa moralitas anak didik ini hancur, sebagaimana yang kita alami saat ini? Karena mereka tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru memang mungkin baik. Guru mungkin adalah orang yang sangat patut untuk dijadikan figur. Tetapi anak didik mengakses keilmuan, mengakses contoh itu tidak hanya dari guru, tetapi juga dari media sosial, dari lingkungan sekitar, dan semuanya hancur-hancuran Bapak Ibu. Apalagi sekarang harus kita akui bahwa tidak semua guru itu baik. Banyak juga guru yang, mohon maaf, kacau. Guru yang ya tidak bisa ditiru dalam segala aspek. Mungkin hanya bisa ditiru dari satu aspek kehidupannya. Dan itu bagi saya sebenarnya manusiawi. Nah, ini tantangannya hari ini. Maka bagaimana kita bisa melahirkan anak didik dengan moralitas yang maksimal kalau lingkungannya misuh-misuh, kemudian orang tuanya juga jarang yang peduli, sibuk dengan urusannya masing-masing, setiap hari tengkar. Mereka melihat loh, ada yang antara menantu dengan mertua, pagi-pagi udah ribut ngurusin segala macam. Kemudian belum lagi sama tetangga, dan itu semuanya terekam dengan baik. Maka kalau kita menemukan anak didik yang kasar, suka tawuran, dan lain sebagainya, ayo kita kontrol bareng-bareng. Lingkungan kita sudah memberikan contoh yang baik apa tidak. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan yang terbaik adalah pesantren. Karena di pesantren itu semuanya dikontrol. Semuanya diatur. Dan yang ditampilkan di pesantren adalah contoh-contoh kehidupan yang baik. Sementara contoh-contoh kehidupan yang jelek tidak ditampilkan di situ.
Cuman kan mereka bisa saja, dan selain itu juga anak yang nyantri itu usianya berapa sih rata-rata? SMP, Pak, atau SMA? Yang benar-benar dari lahir nggak ada. Nah, ini yang terpenting, bagaimana menciptakan lingkungan yang memang mengembangkan terhadap sisi moralitas. Nah, ini yang harus diinovasi nanti, agar lingkungan lembaga pendidikan kita benar-benar memberikan contoh yang baik, yang bisa mendesain moralitas anak didik menjadi perfect. Yang kedua adalah karakter yang menyimpang. Karakter yang menyimpang misalnya, ya tentu juga tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial kita hari ini. Karakter-karakter yang berkaitan dengan kita susah sekali menghargai orang yang jujur. Jujur itu baik, Pak. Semua orang sepakat bahwa jujur itu baik. Tetapi kadang kita tidak siap menghadapi kejujuran orang kalau ternyata informasi jujur yang disampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh, sebagai kepala lembaga pendidikan, kita menginginkan semua program yang kita canangkan, yang kita rencanakan itu berlangsung bagus, sukses. Misalnya Pak Nailul yang kita lagi akan memberikan laporan di mana ini. Nah, atasan kita kan ingin mendapatkan laporan yang baik. Ternyata yang kita laporkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka protes, Pak. Mereka marah pastinya. Dan mereka bisa juga tersinggung. Nah, maka karena kita juga nggak siap dengan respon dari orang yang kita sampaikan datanya dengan jujur, lalu kita terpaksa berbohong agar mendapatkan agar tidak mendapatkan marah atau teguran yang menakutkan. Nah, ini bagian dari karakter yang menyimpang. Yang ketiga adalah ketiadaan keseimbangan pembelajaran. Ini juga persoalan di MI, terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang di bawahnya Kemenak. Kemudian perang ideologi. Kita menghadapi orientalis, fundamentalis, hedonistik, dan lain sebagainya. Dan ini nyata di depan kita. Kita nggak bisa menyangkal atau menolak berbagai ideologi yang tersebar luas di media sosial. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan integrasi pembelajaran sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada di lembaga kita. Peluang kita, ada UIN dan Kementerian Agama yang memberikan perhatian serius untuk terus melakukan inovasi pembelajaran. Kita juga masih memiliki masyarakat religius yang bisa dijadikan percontohan. Dan ada media dan bahan ajar terbuka yang bisa kita gunakan. Makanya kurikulum Merdeka ini memberikan amanah bahwa guru tidak boleh selalu menunggu, tapi harus proaktif. Bahwa ini sulit, ya, karena yang namanya perubahan itu pasti memberikan kesulitan. Karena masih awal-awal, Pak. Masih awal-awal, kita butuh pembiasaan baru, kita butuh latihan baru, dan lain sebagainya. Tetapi kalau menolak perubahan, ini juga kesannya nggak fair. Ibaratnya, badan kita berubah, Bapak Ibu. Tetapi kita tetap memaksakan menggunakan baju yang sama. Nah, mestinya kan baju kita yang disesuaikan dengan kondisi badan kita, bukan badan yang menyesuaikan dengan baju. Ibaratnya begitu. Kenapa lalu harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan? Ini konsep inovasi bagi saya. Kalau tadi merasa berat sekali dengan konsep inovasi, ya inovasi itu sebenarnya sederhananya ya amati, tiru, dan modifikasi itu aja. Jadi kita meniru lembaga pendidikan yang sudah maju, kita melakukan pengamatan, kita lihat apa yang mereka lakukan, lalu kita adopsi. Kita adopsi, kita modifikasi sesuai dengan kemampuan kita, situasi kita di lembaga pendidikan masing-masing. Yang penting ada titik pembeda antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Kita misalnya ingin melakukan pembelajaran berbasis peserta didik. Nah, ini kan banyak dilakukan di beberapa sekolah. Nah, kita ini melakukan dengan cara apa? Kalau yang lain fokus di dalam ruangan, kita bolehlah kita membawa ke luar ruangan. Saya pernah mencontohkan misalnya ketika mengajari anak didik tentang nilai-nilai tanggung rasa, nilai-nilai kerjasama, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Mudah, suruh aja mereka bermain bola dan lain sebagainya. Kita amati. Dan tiba-tiba biasanya kan kalau mereka bermain itu ada crash, ada yang tengkar, ada yang saling bully, dan lain sebagainya. Lalu kita ajak anak didik untuk berdiskusi, untuk sharing apa yang mereka rasakan ketika yang melakukan pembulian terhadap yang dibully.
Pasti yang membuli itu, iya Pak, itu karena begini, begini, begini. Lalu yang dibully, lalu dia nangis-nangis dan sebagainya. Lalu kita ajak, kalau kamu dibully, kamu sedih apa enggak? Nah, ini bagian dari inovasi, Pak. Bagian dari strategi-strategi baru yang dilakukan, yang mungkin tidak sesuai dengan pakem yang ada. Ada salah satu quote yang bagi saya sangat menarik. Itu disampaikan oleh Kepala Desa Skapuk di Gresik, Jawa Timur, yang dikenal dengan Desa Miliarder. Mungkin nanti bisa di searching di Google tentang profil Desa Miliarder itu. Beliau mengatakan begini, kita tidak mungkin melakukan inovasi kalau kalau semua orang hanya unggah-ungguh atau tunduk patuh pada ketentuan yang berlaku. Maka inovasi sesekali memang harus nabrak aturan yang ada. Ya, jangan nabrak aturan-aturan yang terlalu berat. Karena kalau menabrak aturan yang terlalu berat, ancamannya bisa serius. Tapi beberapa hal kita bisa lakukan tergantung bagaimana kita berani melakukan perubahan. Dan itu saya kira sangat masuk akal. Tetapi ketika adanya kurikulum merdeka, ini kesempatan bagi kita untuk benar-benar melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kondisi yang terjadi selama tahapan-tahapan atau amanah-amanah dalam progres pembelajaran itu bisa terpenuhi. Oke, ini prinsip inovasi. Saya kira bisa dibaca nanti di portal sudah saya share. Ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Artinya relevansi, ada nggak relevansinya kira-kira dengan aktivitas pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin kita kembangkan. Kemudian ini tahapan-tahapan inovasi, seperti biasa ada perencanaan, analisis kebutuhan. Tentu dalam melakukan inovasi, kita tidak bisa langsung saja berubah, tetapi harus ada perencanaan yang matang, analisis yang dalam, sehingga nantinya perubahan-perubahan yang kita tentukan itu benar-benar memberikan manfaat. Ini tahapan pengembangan, kemudian implementasinya, bisa nanti Bapak Ibu dibaca untuk didalami selama 1 minggu ke depan. Itu yang dapat saya tambahkan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya komentari adalah kita tidak bisa menolak perubahan kurikulum. Saya sebelumnya juga termasuk salah satu orang yang sangat getol menolak perubahan kurikulum, Pak, sama dengan panjenengan. Tetapi ketika bertemu dengan beberapa ahli yang memang mendiskusikan tentang kurikulum, mereka menyatakan bahwa sebenarnya kurikulum pembelajaran kita sudah sangat jauh tertinggal dari negara-negara luar. Selain itu juga beban belajar kita sangat banyak, sangat tidak fokus, sehingga adanya perubahan kurikulum yang berending pada kurikulum merdeka ini diharapkan pembelajaran bisa lebih fokus, bisa lebih enjoy, dan bisa lebih nyaman bagi peserta didik, sehingga mereka ketika datang ke sekolah bukan seperti orang yang ditagih hutangnya, Pak. Ruwet. Kayak datang ke sekolah itu beban yang luar biasa, dan sekolah lalu menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Karena ya itu, mereka datang ke sekolah dengan rasa keterpaksaan. Maka kalau pembelajaran di sekolah dibuat dengan suasana yang menyenangkan, kesannya adalah main-main, kesannya adalah apa ya? Ya kesannya santai, tetapi ada nuansa pembelajaran yang ditekankan. Mungkin itu yang dapat saya tegaskan pada pertemuan forum kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo, selagi ada waktu, kalau ingin ditanyakan. Halo, Bapak Ibu. Gimana Pak Yasin? Ya Pak Ketua, izin bertanya. Monggo, ada Pak dosen. Alhamdulillah. Begini Pak, negara Indonesia saat ini kan mencanangkan kurikulum merdeka. Saya belum pernah mengikuti sosialisasinya, jadi belum begitu paham mengenai sosialisasi, mengenai kurikulum merdeka ini. Tapi ada yang mengatakan kalau kurikulum merdeka itu
mengenai pendidikan bisa dihandle 100% oleh lembaga masing-masing. Jadi negara intinya hanya memberikan sebuah indikator-indikator saja, mengenai implikasinya itu tergantung dari lembaga masing-masing. Bahkan ada seorang pengawas yang pernah mengatakan pada saya, mengajar di model kurikulum merdeka ini sebenarnya sangat mudah. Kalau dulu kita menerangkan banyak-banyak pelajaran untuk anak didik kita. Sementara untuk kurikulum merdeka ini cukup terangkan inti-intinya saja, setelah itu langsung praktek. Jadi contohnya seandainya pelajaran Al-Quran hadis, terangkan inti-intinya, perbanyaklah praktek cara membaca dan memahami tajwid. Apakah seperti itu, Pak? Kira-kira mungkin ada teman-teman yang lebih paham mengenai kurikulum merdeka ini. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini panggilnya Pak Yasin apa Pak Yusuf ya? Bebas Pak, Yasin juga boleh. Oh gitu ya. Muhammad boleh, Pak. Oh Muhammad. Ada Muhammad ya Pak? Yasin, Yusuf, Hamim, Toha. Oh, komplit. Baik, baik. Nah, sebagaimana judulnya Pak, kurikulum merdeka, maka benar-benar memberikan kemerdekaan idealnya ya. Karena yang diperkenalkan oleh Pak Mati Makarim itu sebenarnya ingin memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengkonstruksi aktivitas pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Sebab beliau itu benar-benar menyadari bahwa kita nggak mungkin Pak menyamakan tagihan pendidikan dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh tantangan yang banyak banget perbedaannya. Sarananya berbeda, kondisi SDM-nya berbeda, kemudian tantangan masyarakatnya juga berbeda. Makanya kurikulum merdeka ini diklausulkan agar ada ada inovasi-inovasi di masing-masing sekolah, ada penekanan-penekanan yang berbeda sehingga mereka benar-benar bisa melahirkan lulusan yang tidak mereka itu melahirkan lulusan yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Artinya kalau misalnya kondisi kita, masyarakat kita adalah masyarakat nelayan, maka lulusan sekolah mereka tetap jadi nelayan, tetapi menjadi nelayan yang lebih baik. Kalau masyarakat kita adalah masyarakat petani, lulusannya tetap menjadi petani, tetapi petani yang lebih baik. Itu target idealnya, karena hari ini makin banyak, makin tinggi sekolah anak didik, makin tercerabut dari akar masyarakatnya, yang orang tuanya bertani, lulusannya nggak mau jadi petani, yang lulusannya pedagang, lulusannya nggak mau jadi pedagang. Itu kan yang terjadi hari ini. Nah, itu salah satu landasan awalnya kenapa kurikulum merdeka itu dirumuskan, selain ya, beban belajar yang sangat berat karena masih sentralistik. Cuman karena kita udah kadung terbiasa dengan model seperti itu dari dulu, ini butuh tenaga yang ekstra untuk melakukan perubahan. Moga aja nanti Pak, setelah Pilpres ini, kurikulumnya nggak ganti lagi nih, atau garis pembelajarannya nggak ganti dulu, karena kan baru mulai beberapa waktu yang lalu yang benar-benar kita implementasikan untuk kurikulum merdeka. Jangankan di tempat Bapak Ibu, di tempat saya juga beberapa masih belum bisa menggunakan kurikulum merdeka, Pak. Yang benar-benar banyak melakukan pendekatan kurikulum merdeka itu baru di perguruan tinggi. Karena memang kalau perguruan tinggi ya perubahannya lebih cepat ya. Kalau misalnya memberikan pembelajaran yang berbasis student centered learning itu bisa dilakukan. Tetapi untuk di sekolah kita kan nggak bisa secepat itu. Apalagi untuk yang daerah-daerah yang mohon maaf literasinya agak rendah. Kalau misalnya kita langsung mengarahkan ngasih tugas ini silakan baca ini, nggak dibaca Pak. Kalau nggak ditungguin, mereka nggak baca. Ya, benar Pak, kejadiannya seperti itu. Kenapa Ibu? Iya benar Pak, kalau yang di pedalaman kayak gini di desa. Kalau di sekolah-sekolah yang maju, misalnya yang pernah saya lihat, misalnya ada di BSS
BSS itu Brawijaya Smart School, yang memang yang sekolah di situ ya anak-anaknya profesor, anak-anaknya dokter, yang lain sebagainya. Jadi benar-benar guru itu datang ke kelas hanya sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Jadi mereka hanya memberikan kasus, studi kasus, kemudian cari masalah, kemudian diskusi, benar-benar begitu cara belajarnya. Tapi kalau di pedesaan, di tempat kita, nggak bisa dengan cara seperti itu. Silakan buka Google, cari ini, nggak ada, Pak. Mereka malah main game mabar. Nah, ini yang disadari Kalau oleh Pak Pak Gofud Nadiem ceramah. Makarim. Ini yang disadari bahwa kita nggak mungkin bisa menyamaratakan proses pembelajaran dari ujung barat sampai ujung timur. Maka karena tidak memungkinkan, ayolah kita berikan kebebasan bagi mereka yang mau melakukan inovasi, yang mau melakukan model pembelajaran mandiri, kita kasih kesempatan. Nah, ini rasa-rasanya, Pak, sebenarnya ini kayak kembali pada konsep kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memang memberikan keleluasaan bagi lembaga untuk merumuskan aktivitas pembelajarannya secara mandiri. Maka saya setuju kalau nanti misalnya arahnya, sekolah-sekolah yang nggak mau dibimbing silahkan lakukan pembelajaran sendiri, asal satu, tetap setia pada NKRI dan Pancasila dan moderasi beragama misalnya. Itu sepakat sekali. Bagi sekolah yang belum siap untuk dilepas, butuh bimbingan, ayo kita bimbing. Sekolah kita banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dan itu tidak mungkin semua sekolah disamaratakan. Nah, kalau di luar negeri itu kan begitu arahnya. Jadi sekolah itu benar-benar memiliki kebebasan untuk merancang aktivitas pembelajarannya secara mandiri, tetapi mereka tetap menerapkan beberapa hal yang dijadikan patokan utama. Misalnya yang tadi saya sampaikan, tetap setia pada Pancasila, pada NKRI, dan berwawasan moderasi beragama atau berwawasan moderasi, tidak ekstrim. Itu arahnya. Persoalan teknisnya mau menggunakan seperti apa, fokusnya mau ke arah mana, terserah. Makanya kalau mau belajar tentang filsafat, kita maksudnya di kampus ini. Kalau mau belajar tentang engineering, kita masuknya di sini. Kalau kita mau belajar tentang kesehatan, kita masuknya di sini. Kalau mau ke fakultas hukum, masuknya di sini. Nah, di Indonesia kan enggak, Pak. Semuanya ada. UIN ini semua prodi ada. Universitas ini semua prodi juga ada. Di sekolah kita juga begitu. Di satu desa misalnya, sama-sama jurusan EPS. Ada 2 MA. Dua-duanya rebutan murid. Gurunya tengkaran. Nah, nanti diharapkan dengan adanya seperti ini, kita kita ayolah bagi-bagi. Kalau misalnya mau mendirikan MA di satu desa atau di satu kecamatan yang berdekatan, ya berbeda. MA saya pertanian, MA saya pelayaran, MA saya bahasa, MA saya IPS. Jelas nanti endingnya. Sama-sama IPS, gurunya juga masih saudaraan, kepalanya juga masih satu keluarga, ujung-ujungnya rebutan murid. Kan serem itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup menjawab dari pertanyaan saya. Oke. Monggo yang terakhir. Ada lagi mungkin? Pak Mujib. Ada yang tanyakan Pak Mujib? Cukup? Apa cukup? Cukup, Pak, cukup. Karena Baik. jamnya sudah pas, nggih. Saya lihat di portal Bapak Ibu, kita tinggal 2 pertemuan lagi. Yang belum presentasi tinggal berapa kelompok ya? 3 kelompok, Pak. 10. Oh, 3 kelompok. Berarti minggu depan ini silakan 2 kelompok kita diskusi secara biasa di portal. Kemudian untuk pertemuan terakhir itu tanggal berapa ya? Tanggal tadi saya buka 11.
17, Pak. Login ulang. Tanggal 19 ya? 17. Iya, 17 itu kan pertemuan terakhir. Kita tutup dengan sinkronos lagi. Kan sinkronos kita baru 3 kali nih, masih ada satu kesempatan lagi. Minggu depan itu kelompok 2 kelompok, silakan diskusi di portal seperti biasa. Kemudian minggu terakhir di tanggal 17 kita tutup dengan sinkronos ya, dengan menggunakan Zoom seperti ini. Setelah itu kita UAS. Siap, Pak. Gitu ya, Bapak Ibu. Biar bisa selesai tepat waktu ini. Siap, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya izin menutup perkuliahan hari ini. Pak Nailul, mohon absensinya nanti dikirim ke WA saya atau Pak Umri ya. Hasil screenshot teman-teman. Ini ada 34 orang yang berpartisipasi. Saya belum screenshot. Tadi sampai 40, Pak. Oh, ada yang keluar atau gimana? Ya, ada bermacam alasan. Ada yang kena hujan. Pak Gopur, alhamdulillah masih selamat. Wah, selamat, alhamdulillah. Baik. Ya, nanti yang sempat bergabung di awal tetapi tidak sampai akhir, mohon diinformasikan ke saya ya, karena saya lupa tadi di awal tidak screenshot daftar kehadiran. Yang penting husnul khotimah Pak dosen dengan nilai A. Aman, mudah-mudahan Pak. Semua dengan nilai A. Amin. Tadi di awal sudah panjang lebar membahas tentang itu. Nilai syafaat, Pak. Boleh sama Pak Zainal tadi. Di awal pertemuan itu ketika masih ada 6 orang yang gabung di Zoom, cukup lama membahas tentang penilaian akhir. Insya Allah aman, Pak. Amin. Baik, kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan saya mohon Bapak izin dosen keluar duluan karena ditunggu kelas A6 untuk juga Zoom meeting. Terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.